Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum melanjutkan tayangan ini, kembali saya mengingatkan, cek saja Anda yang salah memposisikan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tiap hari Anda teriak-teriak, Anda sebut-sebut Yesus Tuhanmu. Tapi Yesus Tuhanmu ini masih sujud pada Bapamu. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud. Tuhan itu pasti Allah. Tuhan itu disembah. Jadi Tuhan Yesus yang sujud pada Bapa siapa dong? Bukan Tuhan Yesus, tapi hantu Yesus sujud pada Bapa iblismu. Lalu nanti diurapi oleh roh setan. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya agak lupa sudah pernah membuat tayangan ini atau belum ya. Tapi ada yang nanya ke saya. Ini termasuk golongan pertanyaan sulit ya. Diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. 1 Korintus 5 ayat 5. Gimana Pak? Diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis ya. Sepintas aneh, lucu ya. 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Sepintas aneh, lucu. Bawa-bawa nama Tuhan Yesus tetapi menyerahkan orang ke iblis. 1 Korintus 5 ayat 5 ini dalam satu perikop dosa dalam jemaat. Ada dosa percabulan, bahkan percabulan yang tidak terdapat di antara orang yang tidak mengenal Allah. Percabulan kategori berat itu adalah orang yang hidup dengan istri ayahnya. Istri ayahnya itu kan ibu kita, ya. Kemungkinan paling berat adalah dosa anak kandung berbuat percabulan dengan ibu kandung. Karena di era kekristenan, era Paulus ini, dalam jemaat kecil kemungkinan ada seorang ayah masih berpoligami. Karena Kristen tidak mengenal poligami ya. Lalu seharusnya yang berbuat cabul ini diusir dong. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 2. Mestinya kan diusir. Mengapa jemaat tidak berani mengusir? Kemungkinan besar yang melakukan dosa percabulan berat adalah pemimpin jemaat itu sendiri. Maksudnya anaknya pemimpin jemaat, yang ngomong gampangnya anaknya pendeta cabul sama istrinya pendeta, sama ibu kandungnya sendiri. Jemaatnya nggak berani mengusir. Lalu Paulus harus turun tangan ya. Paulus harus turun tangan mengatasi ini. Orang yang cabul berat itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. 1 Korintus 5 ayat 5. Maksudnya apa ya? Diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira iblisnya takut nggak? Takut. Karena iblis itu takut sama nama Yesus ya. Pasti iblisnya mau dong, seneng dong dikasih orang yang diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Tujuannya adalah ya, supaya orang pezina ini binasa tubuhnya. Perhatikan, binasa tubuhnya tetapi rohnya selamat. Bagaimana bisa Pak? Binasa tubuhnya, rohnya selamat. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kenapa enggak Tuhan saja suruh mengutuki dia? Tuhan itu tidak ada rancangan jahat. Tidak ada Tuhan mengutuki ya loh. Tapi bahwa Tuhan mengatakan kamu terkutuk, yang membuat kamu terkutuk tingkahmu sendiri ya. Misalnya Kristen penyembah Bapa iblis itu oleh Allah disebut kamu kambing terkutuk ya. Yang Tuhannya masih sujud pada Bapa itu ya. Ya, kambing terkutuk. Yang membuat Allah menyebut kalian kambing terkutuk bukan Allah punya rencana kamu jadi kambing terkutuk, bukan, tapi ulah tingkahmu sendiri ya. Tujuannya supaya tubuh orang pezina itu binasa tapi rohnya bisa selamat. Bagaimana bisa? Iblis berkuasa mengadakan sakit penyakit. Oh iya benar ya Pak ya. Sehingga orang itu tidak bisa lagi berbuat cabul. Misalnya sakit stroke,
lumpuh dan lain-lain. Tidak mungkin memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengutuki pimpinan jemaat itu atau anaknya atau keluarganya atau saudaranya. Tuhan tidak punya rancangan jahat. Tetapi rohnya bisa diselamatkan, maksudnya meskipun lumpuh atau stroke, orang itu masih bisa berjemaat. Kalau ini anaknya pendeta misalnya ya, masih setia dalam iman ya. Kelak rohnya selamat ke Firdaus saat hari Tuhan, saat kematiannya terjadi. Jadi pimpinan jemaat bisa juga anaknya pendeta ya. Kalau ini lebih pas anaknya pendeta ya, pimpinan jemaat bisa juga ya. Ya. Pimpinan jemaat misalnya pendetanya belum tua ya toh. Misalnya pendetanya baru umur 35 begitu atau di bawah 30, dia bisa berzina dengan ibunya, bisa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Pendeta berzina dengan adik ipar, ada nggak? Udah nggak usah ngomongin itu dah. Ya. Ya, bisa saja pimpinan jemaat berbuat cabul. Ya, itu kena sakit stroke, lumpuh, tidak bisa lagi berbuat cabul. Ya, di kursi roda masa orang mau berbuat cabul, tapi tetap bisa dari kursi roda khotbah, misalnya ini pendeta ya, memberitakan Injil Kristus. Itu maksudnya dalam nama Yesus diserahkan kepada iblis. Yang ngasih sakit penyakit itu urusannya iblis ya, karena ini sudah berzina yang kebangetan ya. Anak berzina sama ibu kandung. Bisa saja anaknya ini pendetanya, misalnya pendetanya baru berumur 28 begitu kan, dia bisa berzina dengan ibu kandungnya, bisa. Atau anaknya pendeta, misalnya pendetanya sudah umur 50 atau 45 gitu ya. Ya, punya anaknya sudah dewasa, anaknya bersetubuh berzina dengan ibu kandungnya, bisa. Bisa pendetanya yang berzina, bisa juga anak pendetanya. Tapi untuk kasus ini lebih mungkin kelihatannya pendetanya belum tua kelihatannya, karena tidak ada jemaat yang berani negor, tidak ada ya. Ya, lalu diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Maksudnya iblisnya biar nurut gitu ya. Kan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di langit, di atas, di bumi ya. Berapa ya? Filipi 2 ayat 10. Sebab Yesus itu nama di atas segala nama, sehingga semua bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 9 dan 10 ya. Iblis bertekuk lutut, dikasih orang. Iblis dalam nama Yesus ini aku kasih orang ini ya. Biar tubuhnya binasa tapi nanti rohnya selamat ya. Tubuhnya binasa ya dikasih sakit penyakit lah sama iblis lah ya, supaya nggak bisa berzina. Kira-kira dikasih sakit penyakit apa? Misalnya lumpuh, stroke, terus apa lagi? Impoten. Ya, bisa juga ya. Bisa juga ya. Sehingga pendeta yang berzina ini tidak lagi bisa melakukan perzinahan, tapi rohnya selamat nanti, tapi dia tetap imannya terpelihara. Minta ampun sama Tuhan tentu saja ya. Minta ampun sama Tuhan, dia masih bisa memberitakan Injil dari atas kursi roda, misalnya seperti itu ya. Atau impoten kan nggak ngaruh apa-apa, cuman impoten kan cuman gini doang ya toh. Tapi kan tubuhnya mah seger ya toh, bisa jalan-jalan ya, cuman gini doang ya. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, itu maksudnya ini memang agak sulit. 1 Korintus 5 ayat 5 ini. Anda tanya ke pendeta seluruh Indonesia 200.000 nggak ada yang bisa jawab. Pasti muter-muter nggak karu-karuan ya. Padat, singkat dan clear, itu maksud daripada dalam nama Yesus diserahkan ke iblis ya. Padat, singkat dan clear. Sebelum saya mengakhiri tayangan ini, kembali saya mengingatkan ya, Anda yang gagal memahami, gagal memposisikan Tuhan Yesus. Anda tiap hari nyebut-nyebut Tuhan Yesus, malah panjang lagi, Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus. Mungkin 100 kali Anda menyebut-nyebut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesusmu bukan satu-satunya Allah. Kamu masih punya Allah lain, yaitu Bapa. Tidak mungkin Tuhan Yesus sujud pada Bapa, tidak mungkin ya. Tuhan itu disembah di surga. Hanya otak somplak ya toh, otak komplak ya, koplak yang mengimani Tuhan masih sujud pada Allah, yaitu Bapamu itu ya.
kan bapamu bapak iblis, berarti Tuhannya bukan Tuhan Yesus, betul, hantu Yesus, hantu sujud pada iblis, cocok. Lalu nanti diurapi oleh roh setan di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14, roh setannya seperti kata ini kan kutukan, makanya kalian disebut pendeta terkutuk, pendeta yang roh najisnya setannya seperti kata, kutuk melulu. Ya, betapa parahnya ya Pak ya. Ya betul ya. Cek saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.